dan pada ketika itu ya zaman Soeharto itu banyak membantu mengirim dosen-dosen dari Indonesia, doktor dan guru-guru sains. Tapi WNI itu karena saya suka negara ini. Kalau mereka suka negara ini, saya kan bukan saya datang sini dan meminta untuk menjadi WNI dengan cara-cara lain. Banyak mengirimkan dosen-dosen untuk pendidikan di Malaysia, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Bertemu lagi kembali bersama dengan Uncle seperti biasa. Pada kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction. Sudah tentunya inti mengenai tentang orang Malaysia yang pergi ke Indonesia. Ya, bukan setakat mereka datang ke Indonesia berwisata, bahkan pemimpin pemerintah kerajaan Malaysia juga ada mengatakan sesuatu hal tentang Indonesia. Mungkin kayaknya seperti dari segi struktur pembangunan, kemajuan pendidikan, kesihatan dan sebagainya ya guys. Ini adalah merupakan beberapa pendapat dari pemerintah ya, dari mahasiswa, dari orang Malaysia yang kayaknya campur-campur lah seperti begitu ya guys mengenai tentang Indonesia. Jadi ini adalah beberapa sumber kompilasi video dari TikTok. Jadi kita jangan berlama-lama guys, tanpa basa-basi kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Sia-sia je aku pergi tukar duit dekat Money Changer sebelum pergi Indonesia. Akhirnya sampai sana tak boleh guna. Kenapa? Tidak boleh guna? Okey, ini adalah tips yang berguna untuk orang yang nak pergi Indonesia, especially solo travel. Okay. Right? Tahukah korang sebelum korang pergi Indonesia untuk menggunakan perkhidmatan selular dia ataupun nak ada internet, korang kena declare nombor email phone korang. Baru boleh guna dia punya perkhidmatan selular. Kalau tidak, kau masukkan SIM card pelancong atau SIM card yang kau beli kat tepi jalan dekat Indonesia tu, tak boleh guna, tak ada line. Okey? Tidak line. Apa yang korang boleh buat ialah cari orang yang jual SIM card pelancong online. Okay. Atau guna apps Klook untuk beli SIM card pelancong tu. Dan bila dah beli, dia akan minta kau punya email number serta gambar pasport. Okey, bila kau dah bagi, dia akan proses dekat dia punya end. And then bila kau sampai sana, kau pick up, barulah phone kau boleh guna internet. Okey, bila dah ada internet, korang kena install dan daftar aplikasi Gojek. Okay. Alright. Dalam aplikasi Gojek tu akan ada perkhidmatan e-wallet GoPay. Okey, kenapa ini penting? Ini penting sebab rata-rata di Indonesia, especially Jakarta, mereka dah tak accept cash. Most of the place doesn't accept cash anymore. Sama juga macam kita banyak guna QR dah sekarang. Even makcik jual goreng pisang kat tepi jalan tu pun pakai QR juga. Sama juga. Tapi macam mana kita nak ada kemudahan itu? Okay. Sekarang korang dah ada Gojek dan GoPay. Bawa cash korang yang korang pergi tukar dekat Money Changer tu, pergi ke Indomaret yang berdekatan, guna cash tu untuk top up masuk dalam GoPay wallet korang. Okay. So barulah boleh bayar makanan melalui QR atau di sana dia panggil QRish. Okay. QRish. Inilah tips yang paling berguna yang kalau orang tak bagi tahu aku tak tahu. Lagi tips yang korang boleh guna sebagai solo traveller di Indonesia. Okay. Kalau korang nak tahu lagi atau any question boleh shout dekat ruang komentar. Dan silalah subscribe, follow dan like. Berapa ya mas? Satu 197. Tak ada diskaun orang Malaysia. Okay lah, tak apa, kita support lah. Ini 100 okay. Ya. 100,000 ya. Ini enggak boleh Yang merah aja. Ini 200. Ya. Tak apa bang. Ini rezeki kamu hari ni. Wah, rezeki orang Indonesia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Indonesia banyak membantu dalam hal pendidikan. Masya Allah, keren. Banyak mahasiswa Malaysia bersekolah di Indonesia. Mahasiswa Malaysia bersekolah di Indonesia guys. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Khairullah, mahasiswa ilmu politik dari International Islamic University Malaysia atau yang lebih kenal dengan UIA Gombak. Jadi dan kemudian saya juga tergabung dengan organisasi mahasiswaan
Persatuan Pelajar Indonesia dan Malaysia. Di sini juga hadir rekan-rekan dari PPI Malaysia, dari UTM, UUM, dan UKM. Wah. Nah, jadi langsung ada pertanyaan, Dato. Jadi terdapat sekitar 13.000 mahasiswa Indonesia kini yang telah ada belajar di Malaysia. Dan sebaliknya, terdapat banyak sekali mahasiswa Malaysia yang telah belajar di Indonesia. Dan bahkan menjadi jumlah total mahasiswa asing paling banyak di Indonesia daripada Malaysia. Sehingga pertanyaan saya adalah, apakah ada baik dari pihak kerajaan Malaysia ataupun dari pemerintahan Indonesia memiliki sebuah mutual agreement ataupun fokus terhadap pendidikan Indonesia dan Malaysia yang ingin mungkin kita inginlah ada sosok-sosok lagi seperti mungkin ada Buya Hamka, ada Muhammad Natsir bisa menghubungkan diplomasi ada internet Indonesia dan Malaysia. Jadi sehingga apakah ada gitu loh fokus terhadap pemerintah Indonesia dan juga pihak pemerintah Malaysia. Dan terakhir Dato, mungkin kami daripada mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa Malaysia ingin meminta saran dan pandangan Dato sendiri bagaimana dengan pandangan Dato melihat kondisi alam mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Kiranya apa yang perlu kita kembangkan dan perlu apa yang kita lakukan untuk bisa melanjutkan perjuangan mahasiswa Malaysia sebelumnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa. Di kalangan pemerintah memang ada understanding. Malah Indonesia banyak membantu peringkat awal. Sejurus selepas kemerdekaan, kemudian Malaysia memilih untuk merubah dari kurikulum bahasa Inggris ke bahasa Malaysia. Dan pada ketika itu ya zaman Soeharto itu banyak membantu mengirim dosen-dosen dari Indonesia, doktor dan guru-guru sains. Bermakna dosen-dosen dari Indonesia pada ketika zaman pemerintahan yang dikatakan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim ini guys, banyak mengirimkan dosen-dosen untuk pendidikan di Malaysia guys. Menarik, sangat-sangat menarik nih guys. Wah. Itu tahun 70-an terutama ya, 60 akhir 70-an ya, 70-an. Oh, 70-an. Jadi masa saya jadi Menteri Pendidikan itu diteruskan. Sebab itu bila saya jadi Menteri Pendidikan kemudian Menteri Keuangan, saya berikan laluan yang cukup luas kepada mahasiswa Indonesia untuk sekiranya memilih untuk belajar di Malaysia. Jadi hari ini harus kita tingkatkan. Sebenarnya satu perkara yang bagi sehat bagi saya ya anak-anak menimba ilmu di mana saja harus diberikan ruang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, untuk pertanyaan sudah selesai. Ini terakhir, hanya beberapa menit saja. Ada This or that. Boleh, Datuk? Ini Nagita. Ini bukan, karena ini biar lebih seru lagi supaya mungkin teman-teman semua yang hadir di sini bisa merasa lebih dekat lagi sama Datuk. Kita mau ada pertanyaan, tapi mungkin biar lebih seru, aku justru pengen nanya semua yang ada di sini nanti akan dikonfirmasi sama Datuk. Oke. Gimana? Biar lebih seru? Iya boleh. Oke, jadi menurut yang ada di sini, kalau Datuk ini lebih suka kopi atau teh? Kopi atau teh? Kopi atau teh? Coba. Kopi atau teh? Kopi. Kopi atau Benar teh? atau salah? Pagi kopi, sore teh. Oh, 50-50. Kalau pemimpin itu harus 50-50. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Pak Anwar lebih suka lagu rock atau lagu balad? Rock atau balad? Rock? Lagu rock atau balad? Rock atau balad? Rock, jawabannya semuanya rock. Balad. Balad. Mas Dani, Dewa bukan balad. Ada baladnya juga dong. Oh iya. Pupus kan Rock ballad. balad, Betul, rock kangen ballad. balad, Iya. salah hati balad, Balad. kosong balad, Oh. selimut hati balad, Oke. banyak. Rock ballad. Emang kalau Mas Dani ngomong apa aja sah, emang laku semua lagunya. Oke. Setuju. Lanjut. Kira-kira seorang Pak Oke. Anwar ini sarapannya atau breakfastnya nasi lemak atau scrambled egg? Scramble egg or nasi lemak? Apa? Ibu, Nasi lemak. nasi lemak atau scrambled egg? Nasi lemak. Jawabnya di semua nasi lemak di sini. Scramble egg. Scrambled. Scramble egg salah lagi. Salah lagi. Nasi lemak siang. Hah? Nasi lemak Lemak siang. Nasi lemak siang. Oke, lanjut. Nasi lemak siang. Kalau seorang Datuk Sri lebih suka pakai baju Melayu atau baju kurta? Baju kurta atau baju Melayu? Baju Baju Melayu. Melayu. Jawabannya Melayu. Benar atau salah? Benar. 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 Yang pasti Wah. baju Melayu, baju kurta, yang penting pakai baju itu yang pasti. Siap.
bercuti atau berlibur di pantai atau di kawasan bandar. Hah? Pantai atau Kawasan bandar. bandar? Kota, Oh, di di kota kota. atau di Bandar- pantai? bandar Atau itu- jangan-jangan di gunung? Pantai, gunung, kota. Di mana? Kota? Bandar katanya. Bandar. Bandar. Pantai, ada yang jawab pantai. 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 Ingin tahu pantai favorit di mana? Pantai, guys. Pantai di mana? favorit di Kalau mana, pantai Pan? favoritnya. Pantai Kalau favoritnya. paling dekat dengan Kuala Lumpur itu Port Dickson. Kalau tempat Port saya Dickson. asal Penang. Nah, Kenyang. Kalau di Indonesia Bali. Bali. keren. Terakhir, kira-kira nih Terakhir. seorang Datuk Sri ini lebih suka membaca atau menulis? Membaca atau menulis? Menulis, ada yang apa? Jangan dua-duanya. Cari aman ya, gak apa-apa juga sih. Bisa jadi dua-duanya. Membaca atau menulis? Menulis, membaca. Menyanyi. Menyanyi. Guys, kalau saya lihat ya dengan adanya event seperti ini, kayaknya mahasiswa Indonesia ataupun warga masyarakat Indonesia begitu menghormati, guys, sangat menghormati ya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan apapun jua keadaan, disebabkan mungkin ada catatan sejarah dari segi hubungan yang begitu akrab ya bersama dengan pemerintah yang berada di Indonesia. Kita boleh lihat seperti ini, guys, dengan tebak-tebakan tentang cerita dan juga kehidupan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim ya sebagai Perdana Menteri Malaysia hari ini, guys. Wah, warga masyarakat mahasiswa Indonesia ini, guys. Anwar, ada suka lagunya Ahmad Dhani, Dewa? Wah, Tapi Pak Anwar Wah. berjanji akan datang di konser Dewa 19 bersama orkestra. Jadi Oke. acaranya itu Dewa 19 bersama Malaysian Orchestra. Jadi kolaborasi. Jadi Dewa 19 bandnya, orkestranya Malaysia dan beberapa featuringnya juga dari Malaysia. Iya. Itu kita mendukung program sosialisasi bagaimana mendekatkan musik Indonesia dan musik Malaysia Iya. Wah, bersama menarik. Datuk gitu. Berarti Sebenarnya ini ditunggu juga nanti kehadirannya musisi-musisi Betul. artis dari Malaysia ke sini. Sebenarnya Pak Anwar Datuk bilang, tadi rencananya akan datang kalau Raffi Ahmad datang. siap. Kalau diundang siap. Sebenarnya Datuk tadi bilang, gue belum janji sama Dhani, dia yang ngomong, ya udah kepalang iya. Bagaimana kalau ngomong? Cuman enggak, kita support. Pokoknya kita support. Tepuk tangan untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan mantap. ini sama-sama sebelum mungkin ada kesibukan lain lagi Pak Anwar, boleh kita berdiri sama-sama. Kita akan teriakan bersama-sama, Malaysia Madani, Madani, Madani. Maafkan tadi dialognya nggak terlalu dalam ya, karena ada Raffi di sini nggak enak kalau terlalu dalam. Enggak, biar ketawa Pak De, biar ketawa. Siap. Malaysia. Madani, Madani, Madani. Sekali lagi, Malaysia. Madani, Madani, Madani. Orang mengkritik saya stupid, seperti Oh. tidak ada otak. seperti nggak punya otak ini, guys. Ini pelatih timnas hoki ya dari Malaysia. Pelatih antara bangsa mau ke Indonesia yang gak bisa untuk bermain di arena antar bangsa. Hari ini pun saya tetap dikira seperti itu. Walaupun Wih. saya satu hari menjadi WNI Indonesia, WNI? saya nggak dipakai oleh Indonesia. Kalau saya harus melatih timnas Malaysia, saya tetap latih. Kenapa saya harus difikirkan sebagai pengkhianat? Karena kerja career saya sebagai pelatih itu namanya pelatih. Bisa Pelatih ya. Bahasa Indonesia pelatih ini, guys, memang sangat luar biasa, guys. mana-mana tim yang mau saya seperti itu. Tapi WNI itu karena saya suka negara ini. Kalau mereka Suka negara tawarin ini? ke saya, kan bukan saya datang sini dan meminta untuk menjadi WNI dengan cara-cara lain. Wow, mantap ya sekali. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok yang saya ambil dan saya kutip, dan itu adalah untuk dipertontonkan kepada kita semua bahwa kalau kita lihat dari sudut positifnya, guys, begitu sangat menarik untuk kita kupaskan tentang ya hubungan di antara Indonesia dan juga
Malaysia ya guys ya. Ketikanya saya melihat yaitu pendidikan. Kalau kita imbas pada ketika era tahun 70-an 80-an guys, ternyata ya dosen-dosen dari Indonesia dikirim ke Malaysia guys ya untuk ya memberikan sumbangan dari sudut pendidikan ya, mungkin pendidikan, kesehatan juga ya guys pada ketika era tahun 70-an dan juga 80-an. Jadi itu adalah menandakan sangat dampak positif ya guys ya di antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan ada beberapa ketika kita melihat ya orang Malaysia berwisata ke Indonesia yang begitu sangat pemurah ya, melihat kecenderungannya juga guys. Kalau kita lihat dari segi orang Indonesia itu guys begitu ramah dengan warga masyarakat Malaysia. Mereka ibaratnya orang nampak tenang-tenang sahaja guys ya. Kalau dilihat dari segi sosmednya guys, wah memang sangat banyak berantem guys ya. Kalau kita dilihat ya di dalam secara realitanya guys, begitu keren hubungan itu ya, biasa-biasa tenang ya, malah bisa dijadikan sebagai saudara dan dianggapi sebagai tetamu guys, raja tetamu seperti begitu. Kalau saya lihat di Indonesia tuh mereka menganggap dari mana-mana pun kalian, dari manapun negara, apabila datang ke Indonesia akan dianggapi sebagai ya raja kepada warga masyarakat Indonesia. Itu adalah sesuatu yang sangat unik dan sangat-sangat luar biasa. Dampaknya kalau kita lihat bisa diambil ya sebagai perkara yang sangat-sangat positif ya guys. Kalau bagi saya sangat open, saya sangat positif. Mana yang baik kita ambil, so mana yang di sebalik yang menjurus kecenderungan itu kepada keburukan, jangan kita ambil guys, tolak ke tepi ya. Jadi seperti begitu. Jadi guys, menurut kalian bagaimana dengan beberapa video kompilasi tadi? Jadi kalau sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. Insyaallah guys, itu saja Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.